Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Iwayan Swastawa MPD selaku pengawas SMPN 41 Jakarta. Yang terhormat Kepala SMPN 41 Jakarta Ibu Dr. Hajah Metrin FIV MPD. Yang terhormat Bapak Kasatlak SMPN 41 Jakarta Bapak Muzadi Didi Optinaldi SPD MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Staf SMPN 41 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMPN 41 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat sehat walafiat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan rapat kerja SMPN 41 Jakarta tahun 2022-2023. Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan rangkaian acara pembukaan rapat kerja pagi hari ini dengan tema bersinergi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada peserta didik demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Adapun rangkaian kegiatan acara rapat kerja SMPN 41 Jakarta hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian adalah sambutan dari Ketua Pelaksana. Acara ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SMPN 41 Jakarta sekaligus untuk membuka acara kegiatan hari ini. Kemudian sambutan pengawas sekolah. Lalu acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Dan selanjutnya adalah paparan proyek CP, ATP, dan TP hingga pada diskusi dari masing-masing mata pelajaran hingga kegiatan rapat kerja hari pertama hari ini selesai. Untuk selanjutnya adalah kegiatan pada hari kedua. Kegiatan hari kedua adalah paparan materi-materi dari kegiatan kedua adalah paparan materi. Selanjutnya diikuti dengan laporan dari bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, bidang administrasi. Selanjutnya adalah pembacaan tugas mengajar dan tugas tambahan, dan diikuti dengan pleno bidang kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana hingga kegiatan penutup pada hari kedua rapat kerja SMPN 41 Jakarta. Demikian rangkaian kegiatan acara rapat kerja SMPN 41 Jakarta selama 2 hari ini. Semoga kegiatan rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta mendapatkan keputusan yang lebih baik untuk kegiatan SMPN 41 Jakarta mendatang. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada acara pembukaan kegiatan rapat kerja SMPN 41 Jakarta. Dengan acara pertama adalah pembukaan dengan membaca lafaz basmalah. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan rapat kerja SMPN 41 Jakarta. Dan sebelumnya akan kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Di sana aku berdiri, dan memenuhi
Hadirin silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja SMP 41 Jakarta kepada Bapak Lutfi Abdullah Official. Cik. Salam. Pegang aja kali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Wayan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Metrin, dan Ibu Bapak Guru serta karyawan. Dan yang terhormat Bapak Kasatlantas TU, Pak Didik, izin saya ingin melaporkan pelaksanaan dari raker kita pada tahun ini, yaitu yang kita mengambil tema bersinergi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada peserta didik demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Raker ini diikuti guru dan karyawan. Guru berjumlah 41 dan karyawan sejumlah 12 orang dengan jumlah 53 orang. Waktu pelaksanaan yaitu 2 hari pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2022 dengan materi yang akan disampaikan pada hari pertama itu pembuatan alur tujuan pembelajaran atau ATP serta penjelasan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan untuk hari kedua ada materi juga dari Ibu Metrin, nanti akan disampaikan dengan pemanfaatan Google Slide. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta karyawan yang telah memberikan dukungan sehingga raker pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan serta permohonan maaf apabila masih ada beberapa hal yang kurang dalam pelaksanaan raker pada hari ini. Dan semoga raker untuk yang berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Amin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lutfi. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Dr. Ada Metrin FTV. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi, luar biasa. SMP Negeri 41 Jakarta berprestasi dan berkarakter. Oke. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita berada di ruangan aula SMP Negeri 41 Jakarta yang bagus, yang sejuk dan juga mumpuni untuk tempat kita berkumpul melaksanakan kegiatan. Terutama pada hari ini adalah kegiatan rapat kerja SMP Negeri 41 Jakarta dalam rangka menghadapi tahun pelajaran baru 2022-2023. Yang terhormat Pak Wayan Pengawas, yang terhormat Pak Didi sebagai Kasatpel SMP Negeri 41 Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu Wakil dan staf, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami hormati Ketua Panitia Raker SMP Negeri 41 Jakarta beserta timnya.
Saya atas nama lembaga ini, Kepala SMP Negeri 41 Jakarta, mengucapkan yang tak terhingga, terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sungguh-sungguh, dan kita lihat bahwa persiapan baik itu rundown acara, kemudian goodie bag, kemudian pelaksanaannya kita harapkan lancar pada hari Senin ini 20 Juni 2022 dimulai pukul 8 sampai pukul 13 sampai pukul 15, dan hari Selasa juga begitu. Kalau saya simak rundown acaranya padat dan berisi. Mudah-mudahan kegiatan kita Raker hari pertama dan hari kedua menghasilkan kurikulum, menghasilkan pelaksanaan nanti persiapan untuk kurikulum 2000, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 untuk kelas 9 kita bisa laksanakan dengan baik, di mana nanti Bapak Ibu akan membreakdown CP menjadi TP dan ATP, di mana CP-nya ada yang terbaru yaitu 033 tahun 2022, dan tadi malam saya share kembali bahwa banyak yang baru untuk kita gunakan di kegiatan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi nanti ada perubahan-perubahan di mana 1 tahun kita melaksanakannya dan sekarang banyak sekali perubahan, dan harus kita pakai itu perubahan karena memang namanya pelaksanaan itu kita mengikuti aturan-aturan terbaru. Bapak Ibu semuanya, saya menginginkan kita semua serius mengikuti kegiatan ini dan nanti menghasilkan segala sesuatu yang baik untuk kita gunakan ke depannya. Hari ini pelaksanaan kegiatan Raker kita bersinergi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya dan pelayanan kepada peserta didik demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi dari temanya bahwa kita harus meningkatkan kualitas kinerja kita, baik itu kinerja kita terhadap diri sendiri maupun kinerja dari ruang administrasi maupun kinerja kita secara keseluruhan. Oleh sebab itu kita bersinergi, dan juga Bapak Ibu, mari kita tingkatkan pelayanan kepada peserta didik kita, baik kita sebagai guru dalam proses pembelajaran, kemudian bagian dari administrasi untuk memfasilitasi peserta didik kita administrasinya, sehingga ke depan kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, dan SKL kita juga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan nanti kita akan membuat KOSP, kurikulum operasional satuan pendidik kita juga goalnya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selamat mengikuti Raker, semoga kita semua sehat selalu, kemudian kita fokus dan sekali lagi menghasilkan kinerja dan pelayanan, dan kita bersinergi bersama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Metrin. Mari kita lanjutkan kepada acara berikutnya adalah sambutan pengawas sekolah. Bapak Dr. Andes Iwayan Swasta MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua, rahayu. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bu Metrin, Pipi, Pak Didik, Kasat Pelaksanaan saya hormati, Bapak, Ibu, guru, dan karyawan yang saya banggakan, yang saya hormati. Pagi ini kita patut bersyukur karena kita masih diperkenankan mengikuti kegiatan Raker di sekolahan kita ini. Sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa sekolah ini akan menjadi besar
apabila kita semua mempunyai hati yang besar, mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi bekerja menurut Pak Jokowi, kembali saya ulangi, bekerja menurut Pak Jokowi kita hendaknya jangan meteng-teng. Meteng-teng itu fokus banget sama pekerjaannya. Temannya sebelah ambruk pingsan nggak tahu dia, karena saking meteng-tengnya. Kepribadian sosialnya nggak berkembang, temennya lewat nggak disapa karena saking meteng-tengnya. Yang kedua, bekerja itu hendaknya jangan metung-tung, apalagi ibu-ibu nggak usah metung-tung, menonjolkan dadanya, nggak usah. Ibu-ibu dadanya sudah menonjol. Ini loh saya, kalau nggak ada saya nggak usah. Jangan metung-tung, sombong, ya, jangan. Yang ketiga, bekerja itu jangan meteng-teng. Meteng-teng, setiap ada kebijakan dari atasan selalu ditentang, selalu diambil, dicari negatif-negatifnya. Sedikit-sedikit melawan, sedikit-sedikit melawan. Tidak pernah mau melawan hatinya sendiri. Yang terakhir, kata Pak Jokowi, bisa ngikuti aja. Bekerja itu jangan metang-tang. Jadi meteng-teng, metungtung, meteng-teng, dan metang-tang. Jangan metang-tang. Metang-tang itu semua pengen jadi miliknya sendiri, semua pengen dikerjain sendiri. Jangan. Ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kan mempunyai 4 kompetensi yang harus Bapak Ibu kembangkan. Apapun kurikulum yang kita akan kembangkan, kalau Bapak Ibu tidak mengembangkan kompetensi Bapak Ibu dengan baik, susah nantinya. Kompetensi Bapak Ibu pertama apa Bapak Ibu? Pedagogi. Ayo, perubahan kurikulum kayak apapun, pedagogi kita harus bagus, ya, harus kita kuasai. Sebagai guru ya harus menguasai senjatanya guru itu apa, kita harus punya. Jangan sebagai guru kita tidak punya senjata. Sebagai guru senjatanya senjata nelayan yang dipakai, nggak nyambung. Kompetensi Bapak Ibu kedua adalah buat profesional. Ya, profesional itu artinya udah jangan mencampur, terlalu sering mencampur urusan orang lain. Guru bahasa Indonesia bilang udah nggak usah belajar matematika, susah itu bahasa Indonesia aja, kita buat pantun, epi, nggak usah. Ya. Guru agama gitu juga udah nggak usah belajar yang lain, kamu cukup belajar agama aja, nanti kamu meninggal masuk surga, nggak usah. Ya. Guru matematika juga nggak usah belajar bahasa Indonesia, nggak usah dipelajari, kamu dari lahir nanti besar pasti tahu bahasa Indonesia. Yang penting itu matematika, itu hitungan, kamu nggak dibohongin, nggak usah ngomong gitu. Ayo profesional dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Yang ketiga adalah kepribadian. Ayo tunjukkan kepribadian kita sebagai guru yang patut, yang mempunyai, mengimplementasikan ingarso suntulodo ing madyo mangunkarso tuturi andayani. Kembangkan kepribadian kita yang baik. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Jangan melihat anak orang, kan saya sudah pernah bilang, Bapak Ibu itu menerima 4 tipe siswa gitu kan. Siswa yang pertama datang ke sini mungkin anaknya orang kaya dan pinter, bapaknya baik. Kalau semua murid kita seperti itu, kita gampang banget ngajar, enak. Tapi siswa kita yang kedua adalah anaknya orang kaya yang tidak pinter, tidak baik, bapaknya juga rese. Ada itu. Yang ketiga anaknya orang miskin tapi pinter, tapi baik. Yang keempat anaknya orang miskin, tidak pinter, tidak baik, malas. Nah semua ini harus kita layani dengan hati, dengan kompetensi sosial yang tinggi. Tidak usah dibedakan, tidak usah dikeluhkan. Cukup Bapak Ibu bilang, alhamdulillah saya ketemu anak nakal, males, bapaknya rese,
Mudah-mudahan setelah bertemu saya, bersalaman dengan saya, dia menjadi anak baik, bapaknya baik, menjadi pemimpin bangsa yang bagus. Itu doanya, nggak usah dikeluh. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu kerja pasti ada suasana yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi maknai semua itu dengan pikiran positif. Saya sudah membuktikan. Dulu di 29 saya, walaupun apa katanya, saya selalu berpikiran positif. Tetap saya menunaikan kewajiban saya dengan baik. Saya tidak pernah terlambat. Saya tidak mau mencari-cari kesalahan orang lain. Yang berikut kita kan ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin kita dapatkan, sebenarnya saya sudah belajar dulu menggunakan kurikulum Merdeka, Bu. Pak Wijo yang saya selalu sebut-sebut itu, ternyata setelah saya belajar lagi di sini, sudah mengajar dengan kurikulum Merdeka dan melahirkan siswa-siswa profil pelajar Pancasila. Contohnya begini, profil pelajar Pancasila yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Walaupun saya belum mulia banget, saya tapi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gara-gara Pak Wijo. Yang kedua, profil pelajar Pancasila itu adalah mandiri. Saya termasuk orang mandiri. Teman saya yang seangkatan saya juga termasuk mandiri. Kenapa saya bilang mandiri? Ketika saya tamat SMP disuruh berhenti sekolah oleh orang tua saya, yang ada di otak bawah sadarku, kamu itu pintar. Kalau kamu bodoh, nanti kamu jadi mainan. Itu karena lagunya Pak Wijo setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu lagu itu dinyanyikan. Ya kan? Saya pernah nyanyikan kan di depan Bapak Ibu dulu. Masih ingat nggak lagunya, Bu? Hidup kita sekarang makin susah karena dulu malas masuk sekolah. Zaman dulu lain zaman sekarang, orang bodoh hanya untuk mainan. Ini orang bodoh itu untuk mainan. Ayo rajin belajar. Kamu tuh pintar. Saya mandiri. Ya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila itu adalah berpikiran kritis. Ya Bu Metrin ya? Kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah. Berpikiran kritis. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih mengkritisi kebijakan pemerintah yang selalu merendahkan guru. Ketika saya mendapat kesempatan diajak jadi peserta di Hotel Marina Seoul Marina Tangerang, ada orang kementerian yang kebetulan membahas tentang guru. Saya sampaikan, saya tanya, Pak, guru itu dilahirkan apa diciptakan? Guru itu kan diciptakan. Bagaimana yang menciptakan guru? Sedangkan di Indonesia ini orang-orang kelas 1, artinya orang yang pintar secara intelektual dan baik secara moral spiritual, mau menjadi guru? Belum. Kenapa? Karena sejahteraannya belum memadai. Contoh, memberi guru sertifikasi aja, menurut saya masih setengah hati, saya bilang gitu. Kenapa setengah hati? Kenapa setiap tahun harus memperbaharui berkas? Harusnya setiap orang yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, guru, kasihkan aja sertifikasinya. Ya kan? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau perkara dia mengajar 24 jam, tinggal tanyakan kepala sekolah, tanyakan kepada pengawasnya, tanyakan kepada kasubdinnya, tanyakan kepala dinasnya. Semua guru juga tidak mau ngajar 20 jam atau kurang dari 24 jam. Kita yang memberikan pekerjaan itu biar dia ngajar 24 jam. Satu lagi, itu guru kemarin dengan Pak Agus Ramdhani saya nanya di 56. Kenapa sih ngasih kebijakan anak guru bisa diterima di sekolahan tempat guru itu mengajar? Itu kan nggak benar. Berapa anak guru itu mau? Kenapa nggak anak guru bisa diterima di mana saja sekolah negeri? Kalau begitu anak guru semua ada pawaian sekolah negeri nanti. Oh belum tentu. Ayo kita sensus gurunya. Ada berapa guru di sini di seluruh DKI? Ada berapa yang punya anak sekolah? Ya kan?
Mungkin ada yang sudah anaknya nggak sekolah SD lagi, SMP lagi, karena udah kuliah semua. Kita sukses dulu. Jangan bilang pasti semua anak guru di sekolah. Tidak. Ya, itu artinya saya kritis. Yang kedua, yang keempat itu adalah kreatif. Betul ya Bu? Kreatif. Alhamdulillah saya dulu kreatif juga. Ketika saya tidak diberi jabatan apa-apa di 29, saya selalu nulis, buat puisi lah, nulis di koran. Gara-gara nulis itulah di koran saya naik 4B. Kreatif, ya. Bapak Ibu harus seperti itu dulu, baru bisa membuat anak-anak profil Pancasila. Yang kelima, gotong royong. Saya selalu senang bergotong royong. Saya selalu menekankan dari dulu pertama masuk sudah bilang, bekerja sama dan sama-sama bekerja itu adalah gotong royong. Jangan kemudian ada kebijakan sekolah bagus, tapi kita tidak setuju, kita selalu nyari kesalahannya. Jangan. Ya kan kita belum kesepian, kita berpikiran positif aja, suatu saat kita pasti mendapatkan yang terbaik. Saya buktikan diri saya sendiri. Ketika saya pengen banget jadi wakil dan staf, saya tidak diangkat jadi wakil dan staf. Disuruh buat paparan, saya sudah buat paparan. Malah yang diangkat, yang tidak buat paparan diangkat sebagai wakil. Tapi saya tidak pernah berpikiran negatif. Saya terus positif. Harusnya Tuhan memberikan yang terbaik. Tidak pernah jadi staf, tidak pernah jadi wakil, tidak pernah jadi kepala sekolah. Saya jadi pengawas. Saya rasa kepala sekolah juga pengen jadi pengawas ya Bu ya. Iya. Saya pengen banget lihat Bu Menteri nanti jadi pengawas setelah jadi kepala sekolah. Jadi ayo Bapak Ibu, nggak usah, walaupun tidak sehati, kita tidak sehati dengan kebijakannya itu, kita ikuti aja, karena kita sifatnya adalah bawahannya. Ikuti aturannya dulu, ikuti main. Kalau kita perhati, kita benar-benar udah nggak usah tunjukkan kedongkolan kita. Itu namanya kita mempunyai kepedulian sosial yang luar biasa. Yang keenam adalah kebinekaan global. Lihat ya. Kebinekaan global saya nggak alergi. Di pesantrennya Agim 3 hari. Saya tidak alergi mendengarkan ceramah-ceramahnya Jainuddin MJ berjam-jam, kasetnya sampai yang sirkuit setan itu saya punya 4, kan ada 4 seri, punya saya. Saya nggak alergi dengan kedatangan orang bule ke Bali. Tiba-tiba di Bali dia letakkan aja tuh di pinggir pantai Kuta tanpa BH. Nggak alergi saya lihat itu. Malah saya senang ya, ketika saya ada teman-teman saya sampai 29 di situ, saya bilang kalau melihat itu nggak dosa, saya bilang gitu. Kalau mentelengi dosa. Kalau melihat astagfirullah, ya udah. Kalau nggak, wah tetenya bule kayak gitu. Ya udah, dosanya langsung kena itu, langsung sabar pasir matanya. Ya. Nah itu. Jadi kalau kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, ayo 4 kompetensi kita kuatkan. Kemudian kita sendiri harus lebih dahulu sebagai guru yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita tidak akan bisa membuat pelajar kita mempunyai profil pelajar Pancasila tanpa kita sendiri paham dan ngerti dan mau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Jangan alergi menerima perubahan kurikulum. Jangan alergi. Ayo, Bu, sampai sekarang saya belum pinter banget dengan IT. Saya nggak malu ngomong sama Bu Siril, tolongin Bu Siril, saya nggak bisa ini. Bu Metrin, nanti saya nggak bisa ini, bisa nggak bantuin? Nggak malu saya. Keberuntungan saya jadi pengawas adalah bisa memanfaatkan orang-orang pinter di sekolah. Saya diberi kesempatan memanfaatkan beliau, minta tolong sama beliau. Itu aja. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua punya kompetensi itu, punya kesempatan seperti saya. Persoalannya sekarang, ayo kita kelola hati kita. Yang menjadi fokus pikiran kita di sekolah ini adalah bagaimana saya ikut membesarkan SMP
41. Walaupun sekarang saya tidak menjadi apa-apa, tidak ada yang tidak menjadi apa-apa di sini. Semuanya mempunyai peran yang penting, termasuk OB-nya. Kalau kebetulan tadi Pak Jaki ya? Hah? Yang jadi ketua panitia siapa? Pak Lutfi. Kalau kebetulan Pak Lutfi yang muda dipercaya sebagai ketua panitia sekarang, ya belum tentu tahun depan dia juga kan. Kita ikuti apa yang menjadi SOP-nya Pak Lutfi. Kita dukung. Jangan kita cari-cari kesalahan dia. Begitu juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah manusia biasa. Pasti mempunyai kekurangan, kelemahan. Jangan kita bobrok, jangan kita gali terus kekurangannya, buat bobrok kekurangannya. Jangan. Justru kita berusaha sebagai keluarganya untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Jangan kita justru jerumuskan. Jangan. Lihat nih, kalau gua tidak ikut, wah gitu. Jangan, itu beruntung namanya. Lihat nih, kalau gua sudah nggak suka, itu beruntung namanya. Masih ada yang lebih hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mohon maaf, saya kembali ke Pak Dwijo tadi. Jadi, ayo di 41 ini buat sebuah sistem pembelajaran yang betul-betul bisa menginspirasi anak melahirkan profil pelajar Pancasila. Pak Dwijo itu sudah, saya lihat teman saya yang seangkatan saya semuanya, alhamdulillah. Yang satu pengacara, punya rumahnya di Jatinegara, anak-anaknya juga sukses. Itu karena dia juga bilang, ini saya sebenarnya menginspirasi saya Pak Dwijo. Kenapa dari hari Senin sampai hari Sabtu awalnya selalu anak-anak sebelum belajar mari kita berdoa menurut tata cara kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Saya yakin Bapak Ibu melakukan semua itu. Yang kedua, Pak Dwijo nanya kita, apa kabar anak-anak? Kita wajib menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, pintar, pintar, pintar. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu kita ngomong Allahu Akbar, kita ngomong diri kita pintar. Ayo buat di sini sistemnya apa? Mau apa? Yang penting anak kemudian menginspirasi. Setidaknya dengan dia selalu menyebut Allahu Akbar, kemudian menyebut dirinya pintar-pintar, mau mencuri gitu, malu dia. Masa saya ngomongin Allahu Akbar setiap hari mencuri? Misalnya setiap guru ngajar selalu awalnya melakukan itu. Kalau sehari dia ketemu 3 guru, dia akan 3 kali menyebut Allahu Akbar, 9 kali menyebut dirinya pintar-pintar. Coba itu zamannya Pak Dwijo, zaman sekarang mau berbeda, silahkan rumuskan. Atau nanti Bapak Ibu mau nyanyi sebelum ngajar anak-anak dihafalin, ayo anak-anak kita nyanyi. Hela hello, aku ini anak pintar. Hela hello, aku ini rajin belajar. Hela hello, aku ini anak pintar. Hela hello, aku ini rajin berdoa. Berdoa yo, ayo kita berdoa agar kelak besar kita jadi pintar. Belajar yo, ayo. Kalau berdoa yo, agar apa yang kita mohon dikabulkan, maksud saya. Kalau belajar baru agar besar kita menjadi pintar. Bisa juga, silakan Bapak Ibu buat. Ya. Jadi betul-betul kalau kita mau melahirkan profil pelajar Pancasila, intinya adalah kita sendiri dulu harus paham dan bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu. Gotong royong kita bagaimana, kan? Kemandirian kita bagaimana, kreativitas kita bagaimana, kebinekaan global kita bagaimana, ya. Itu barangkali sedikit dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima. Kalau kurang, kata-kata saya ada yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Bukan. Atas izin Bapak Ibu semua,
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja SMP Negeri 41 Jakarta tahun pelajaran 2022 dan 2023 dengan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.